pernah berperang karena sebab yang sepele. Di antara mereka banyak yang mati dan terluka. Hal yang sepele adalah mereka membunuh. Ya. Sampai budak dan wanita pun terbunuh. Itu merembet kemana-mana. Masalah rokok dan lain-lain. Umpamanya kalau sekarang ya, nyawa orang jadi bahaya. Mereka tidak mempermasalahkannya. Terbunuh budak-budak tadi dianggap biasa seperti hewan. Sehingga mereka masuk Islam. Sehingga situasi ini datanglah hidayah kepada mereka. Kemudian maka balasannya akan merdeka seluruh mereka. Dan bila seorang wanita yang terbunuh, maka dengan laki-laki maka Allah menurunkan jasa. Baik ya. Jadi kalau ini batas agama Allah. Jadi kalau jenayah dalam ilmu syariat, ya, kalau jenayah tentang kriminal, ya, misalnya jenayah adalah akhlak sosial, urusan kriminal ini ada batas dengan jenayah. Dulu di Mesir kita paling ya, karena saya urusan syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini batasannya. Jadi agama ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan batasan-batasan. Ya. Hukum jinayah itu terbagi dua, ada qisas, ada hukum. Ya, saya ulangi. Hukum jinayah kita dengan Profesor Dr. Antri Munawar. Saya dari sidang dari umur Quran di Makkah. Jadi kata dia lurus dari pintu batu salam itu. Kalau kalian melihat di ombak spring, batu spring. Kalau kalian lihat ada, itu tandanya ada yang menembak. Jilid itu. Galah. Jadi itu mata kepala saya saya melihat. Ya, bukan lagi tinggi. Tahun 2001, kalau itu dikatakan saudara. Ya, ada sedikit komentar kita terhadap Gus Dur. Pada waktu itu Gus Dur mengatakan bahwa itu hukum tidak manusiawi. Bagaimana beliau mengatakan itu tidak manusiawi? Itu hukum Allah. Apa sebabnya? Karena dia menilai orang ini dibantai, ditebas lehernya, ya, dengan sadisnya. Jadi dia melihat nyawanya hilang. Kesalahan sedikit dari beliau tidak melihat keluarga yang kehilangan keluarganya. Jadi di sebelah mata buat triliun lebih, bayangkan kayanya muslimnya. Ini berjamaah dari PSDM-nya, dari perdagangannya, dari BPJS, pokoknya gotong royong sudah akut dan parah gitu sudah. Ya, sudah dari mana? Sudah dari mana harus kita mulai? Ya, dan dia itu karena orang Aceh ini ditangkap. Karena ayat pemerintah juga itu karena dia kita lihat sampai marah orang Malaysia. Kan rusak sekali. Di samping itu rusaknya ini disebabkan oleh atau Imam Ghazali rusaknya para ulama. Ulama itu dengan cara budaya Jokowi berhasil betul mengkasih barang tambah, berhasil betul menghancurkan dan merusakkan dan memecahkan. Berkali-kali usul perdana biaya satu. Nah, jadi coba kalau tegakkan hukum seperti ya, makanya untuk jinazah itu baca ayatnya, coba cek surat An-Anzal. Bapak melihat bagaimana sikap Allah terhadap jangan kasihan. Ya. Ayat 2 ya. Az-zaniyatu waz-zani, berzina laki-laki dan berzina perempuan. Ta'ifatun minal mu'minin, oleh segolongan orang-orang beriman. Masalahnya ditonton. Makanya kisos tadi saya bilang diumumkan di Saudi Arabia bahwa hari ini akan ada simpulan dan dihukum panjang. Sengaja supaya hadir terbuka, saya nggak boleh kelambu kain nggak ada. Ya, waktu itu ada
pancur begini di tengah-tengah begini, terbuka sudah. Mata saya terangnya, nggak ada ditutup, cuma sengaja emang ditonton, emang harus ditonton supaya kapok dan trauma. Kalau tidak akan kaya raya, kenapa susah kita begini? Ya, mungkin kita ini kaya raya. Cara menikah saja di Aceh kata para ilmuwan hampir 1 Timur Tengah. Ada di NTB juga. Saya ada pengamat saya menjelaskan ada cadangan yang belum dibongkar, ya nikel di NTB atau NTT itu. Yang itu nanti 1 Timur Tengah itu bisa kalah lamanya. Ya, usahanya akhlaknya para ulamanya. Itu berawal usahanya Arab. Jadi wudunya dianggap kalau tadi tidak apa, itu boleh karena 2 ibadah. Ya, umpamanya dia sholatnya mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, nanti puasanya mazhab Hanafi, itu dibolehkan. Yang tak bolehkan itu satu ibadah dicampur dia. Contohnya begini, mazhab Syafi'i itu kalau berwudu cukup dengan setengah kepala. Ya, wudu ya, setengah kepala atau menempelkan 3 helai rambut. Mazhab Hanafi harus semua itu. Jadi itu dia. Mazhab Syafi'i berwudu dengan kepala aja begini cukup. Mazhab Hanafi ada semua. Mazhab Syafi'i bersentuhan laki dengan perempuan batal wudu. Mazhab Hanafi tak batal. Karena dianggap adalah kategori di Quran itu mengatakan jangan menyentuh itu adalah al-jima' kata mereka. Jadi menyentuh begini nggak apa-apa. Kalau berjima berhubungan baru kena batal itu. Selang ya. Mazhab Syafi'i 3 helai rambut atau sebagian kepalanya sudah sah. Mazhab Hanafi berdasarkan hadis Utsman bin Affan harus semua. Ra'aitu kata Utsman dan Muhammad berwudu semua kepala ke depan langsung kuping. Syafi'i tidak. Dengan ijtihadnya dengan dalil yang lain rambut 3 kali 3 helai rambut. Tapi rambutnya di kepala yang kan rambut di ujung sini nih, perempuan panjang rambutnya. Harus di kepala karena Rasul mengatakan rusak. Kalau menyentuh begini kan nggak batal. Kalau Syafi'i batal.